Oke, jumpa lagi bersama Zakim Saputra Channel. Untuk kali ini ada servis salon aktif yang mereknya adalah JDL. Dan salon ini sudah saya bongkar ya sebelumnya. Jadi tidak sempat saya dari awal. Untuk sebelah kiri ini resistor tidak terbakar, tapi yang sebelah kanan resistor terbakar. Yang artinya bahwa yang terbakar ini mengalami konslet di bagian driver. Dan saya akan coba untuk menyalakan untuk membuktikan salon ini terjadi kerusakan pada bagian powernya, dan ternyata benar ya, yang rusak adalah di bagian power yang terbakar. Oke guys, seperti tadi saya tes ada dengungan ya. Oke, maka dari itu saya akan coba untuk memindahkan kabel speaker ke komponen yang tidak terbakar. Jadi intinya buat mengetes, membuktikan apakah power ini yang sebelah ya masih normal. Saya akan coba untuk menyalakan atau memegang input ya, seperti ini ya, seperti Anda dengar. Jadi inputnya masih ada bunyi ya, yang artinya power sebelah masih normal. Oke, untuk langkah selanjutnya saya akan melepas transistor TIP atau bagian final ya, yaitu TIP 41 dan 42. Saya akan cek menggunakan avometer. Oke, ini TIP nya sudah saya lepas. Ini adalah TIP 41 ya, dan pendorongnya adalah pendorong TIP 41 menggunakan BD 139. Jadi jenis transistor ini adalah NPN ya. Apa itu NPN? NPN adalah negatif positif negatif. Jadi kolektornya menggunakan positif. Oke, setelah saya cek menggunakan avometer ya, ternyata dari basis ke emitor mengalami putus, dan dari basis ke kolektor mengalami short atau konslet. Yang artinya transistor ini tidak berfungsi lagi dan tidak layak untuk dipakai ya. Oke, lanjut lagi mengecek TIP 42 nya. Jenisnya PNP, yaitu kolektornya menggunakan negatif. Saya cek menggunakan avo, ternyata mengalami short semua ya. Total dari kolektor ke emitor, dari kolektor ke basis, jadi mengalami konslet. Saya bolak-balikan ya, state avonya juga mengalami short. Oke, buat teman semuanya ya, mungkin ada yang pernah ngalamin kayak gini. Jadi sedikit-sedikit saya sharing ya, jadi pengalaman saya sendiri. Kalau short transistor kok ada suara bengungan pada speaker ya, karena menghubung langsung ya dari kolektor ke emitor, karena emitor adalah sebagai output speaker ya, seperti itu urutannya ya. Jadi emitor kan sebagai out speaker, dia menggunakan mikron atau jenis resistor, sedangkan kolektor adalah sebagai inti tegangan ya dari power supply ya, otomatis menghubung langsung ya, menghubung singkat ke emitor ya, otomatis langsung ke speaker. Kalau lama kelamaan speaker kalau dibiarkan akan mati ya, seperti itu. Oke, untuk sekarang tahap mengganti resistor di bagian emitor pendorong ya, yaitu menggunakan resistor nilainya adalah 330 ohm yang tadinya terbakar ya. Nah, sekarang sudah diganti.
Lalu tahap berikutnya saya akan mengecek atau mengetes input ya, intinya udah keluar atau belum. Saya akan memindahkan kabel speaker ke power yang terbakar tadi tanpa menggunakan transistor final atau driver yang akhir ya, atau transistor TIP nya saya nggak pasang. Lalu saya akan tes di sini. Jadi inputnya sudah keluar belum? Kalau sudah keluar berarti berhasil di tahap bagian pendorongnya, yang artinya nanti tidak ada kendala setelah di pemasangan TIP bagian final, yaitu TIP 41 dan 42. Oke, seperti Anda lihat, saya mencabut BD, yaitu BD 139 ya, itu pendorong di TIP 41. Saya cek menggunakan avometer karena tadi ada bengungan ya sebelum saya cabut juga. Oke, setelah pengetesan ya, jadi BD ini mengalami konslet ya, BD 139. Oke, lanjut lagi untuk mengecek BD 140 ya, jenisnya adalah PNP ya, 40 BD 140. Saya akan cek menggunakan avometer apakah masih normal ya, jelas banget. Oke, masih normal ya, basis kolektor emitornya dari basis menuju kolektor juga masih searah, dari basis ke emitor juga masih searah, tidak short seperti tadi ya, yang 139 ya. Oke, seperti Anda lihat pada avometer, saya pasang kembali ya BD 140 nya. Di bagian power kontrol sing ngarep. Oke, lanjut lagi, yaitu di bagian penguat arus pertama ya, yaitu pendorong sebelum final ya, pendorong sebelum final di situ. Setelah osilator ya, di osilator penguat arus pertama ya, saya cek di situ. Sama ini menggunakan BD 139, itu jenisnya adalah NPN. Dia menghubung antara basis dan ke emitter juga nyambung. Oke, kesimpulan adalah kerusakan pada transistor 139 sebagai penguat yang menuju ke transistor final, yaitu ke TIP 41 dan 42. Ke 41 ya, yaitu jenisnya NPN. Enggak perumahan, apik lumayan. Oke, saya pasang kembali ya, karena saya cek tadi masih normal. Oke, setelah penggantian transistor BD 139 nya, sekarang cek inputnya sudah ada suaranya. Tinggal nanti saya akan pasang transistor finalnya ya. Jadi suaranya nanti akan terdengar sempurna, bassnya agak keluar ya, kalau sini agak ngerepek gitu suaranya. Oke, langkah terakhir saya akan pasangkan TIP 41 ya. Pasangannya itu adalah BD 139. Lalu pasang lagi untuk TIP 42, yaitu pasangannya adalah BD 140 ya. Jadi jenisnya adalah
PNP ya, positif, negatif, positif. Sebagai kolektor adalah negatif. Selesai sudah untuk pemasangan transistor final ya, yaitu TIP 41 dan 42. Tinggal kita mengetes langsung ya. Setelah tadi mengetes tanpa menggunakan terminal, sekarang pengetesan setelah pemasangannya. Hasilnya seperti apa coba? Oke, selesai sudah untuk memperbaiki saluran aktif CDL ya. Yang kerusakannya adalah konslet di bagian transistor final, yaitu jenis TIP 41 dan BD139. Jadi masing-masing itu mengalami short ya. Awal mungkin konslet ya dari speaker, lalu kena transistor final yaitu TIP 41 ya, lalu kena lagi ke bagian pendorongnya. Kurang lebihnya seperti itu ya. Lalu mohon maaf apabila penjelasan kami kurang jelas. Nanti bisa dipertanyakan di kolom komentar ya buat teman-teman semuanya. Soalnya dulu ada yang bertanya cara mengeceknya gimana gitu. Mungkin bisa dipertanyakan lagi di sini, silahkan. Nah, terakhir ini saya merapikan dulu ya, merapikan, memasang kembali pada tempatnya. Oke, terima kasih buat semuanya. Saya akan mengetes inputnya langsung menggunakan tune control atau pengaturan bass treble ya. Langsung selesai sudah untuk memasangnya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung atau menyukai video ini ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan video ini selalu ada update selalu ya, istilahnya itu update selalu. Saya juga selalu diberi kesehatan ya, jadi selalu update untuk terbarunya ya. Oke, untuk teman-teman semuanya, apabila yang belum subscribe silakan. Kalau ada yang mau like, komentar, dipersilakan. Jangan lupa untuk share-share ke teman-teman Anda ya. Terima kasih. Wassalam. Sakim Saputra Channel.